Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kita lanjutkan materi kita bahasan hari ini. Di pertemuan yang lalu kalian sudah mengenal tentang bangun ruang dan sekelumit tentang proyeksi. Dan untuk hari ini kita masuk ke materi inti yaitu jarak antara titik dan titik, titik dan garis, serta titik dan bidang. Untuk tujuan pembelajaran kali ini masih sama dengan yang kemarin. Untuk materi awal, kita akan pelajari tentang jarak antara dua titik. Seperti yang telah kalian pelajari di pelajaran bab vektor di kelas 10 peminatan, jika diketahui dua titik yang masing-masing diketahui dalam koordinatnya, misalnya x, a, y, a, dan z, a, dan b, x, b, y, b, dan z, b, maka jarak AB sama dengan akar ya xb min xa kuadrat ditambah yb min ya kuadrat ditambah zb min za kuadrat. Namun untuk materi kali ini jarang yang diketahui koordinatnya. Maka untuk materi ini kalian nanti akan sering mempergunakan rumus trigonometri atau formula luas segitiga atau teorema Pitagoras. Langsung saja. Konsep yang pertama yaitu jarak titik terhadap garis. Jika kalian disuruh menentukan jarak antara dua titik, yaitu panjang ruas garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Misalnya di sini titik A ke titik B, kemudian harus melewati juga titik C. Maka kalau kalian disuruh menentukan jarak antara titik A ke titik B, adalah kalian mencari jarak terdekat dari titik A ke titik B. Gitu ya. Kalau titik A, B, dan C dihubungkan menjadi sebuah segitiga, dan segitiganya adalah segitiga siku-siku, dan siku-sikunya berada di C, maka posisi AB adalah sisi miring. Maka AB bisa kita hitung dengan teorema Pitagoras, yaitu AB sama dengan akar AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Kalau AC yaitu X dan CB yaitu Y, maka AB adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, langsung contoh ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Kalau kalian tahu panjang rusuk 6 cm, berarti seluruh rusuknya di sini adalah 6 cm. Pertanyaannya adalah, tentukan jarak titik G ke titik tengah AB. Kalau AB adalah 6 cm, berarti misalnya kita namai titik tengah AB yaitu P, maka AP itu ukurannya sama dengan PB, yaitu AP sama dengan PB yaitu setengah dari AB. Kalau AB 6 berarti AP atau PB adalah setengah kali 6 yaitu 3 cm. Kemudian BG. BG adalah diagonal bidang. Diagonal bidang BCGF ya. Berarti BG, kalau kita lihat segitiga BCG, maka belah sisi miring dan bisa kita hitung dengan teorema Pitagoras. Kalau BC itu 6 cm dan CG 6 cm, maka BG adalah 6 akar 2 cm. Maka jarak titik G ke titik tengah AB atau GP adalah, kita lihat ternyata dia PBG adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di B, maka GP sama dengan akar BG kuadrat ditambah BP kuadrat. BG kuadrat yaitu 6 akar 2 dikuadratkan, dan BP kuadrat yaitu 3 kuadrat. Bisa dihitung seperti ini atau dengan manual biasa. 6 akar 2 berarti 6 kuadrat itu 36, akar 2 yaitu akar 2 kuadrat yaitu 2, berarti 36 kali 2 itu 72, ditambah 3 kuadrat 9, 72 ditambah 9 berarti 81. Maka GP adalah akar 81 yaitu 9 cm. Maka jarak titik G ke titik tengah AB yaitu GP yaitu 9 cm. Silakan belajar pahami ya. Kemudian berikutnya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk A cm. Tentukan jarak titik A ke C. Titik A ke C adalah adalah diagonal bidang. Maka kalau AB dan BC ukurannya sama yaitu A cm, maka AC dengan Pitagoras berarti nilainya adalah A akar 2 cm.
Kemudian A ke G. A ke G adalah diagonal ruang. Maka dengan teorema Pythagoras berarti AC kuadrat ditambah CG kuadrat, berarti AG bisa kita dapatkan yaitu A akar 3. Ini hitungannya bisa dilihat sendiri ya. Kemudian AR. AR jika R adalah titik tengah GH. AR. R adalah titik tengah GH. Kalau GH adalah A cm, maka HR sama dengan RG sama dengan setengah A. Kemudian AH. AH adalah diagonal bidang. Berarti A akar 2. Maka untuk menghitung AR bisa pakai Pythagoras karena ARH adalah segitiga siku-siku di mana siku-sikunya di H. Maka AR sama dengan akar AH kuadrat ditambah HR kuadrat. Berarti akar A akar 2 dikuadratkan ditambah setengah A dikuadratkan. Berarti akar 9/4 A kuadrat adalah 3/2 A cm. Akan dipahami juga. Berikutnya, jarak titik ke garis. Untuk gampangnya begini saja. Misalnya titik P adalah sebuah kapur tulis, kemudian garis G adalah garis yang ada di lantai, gitu ya. Kemudian kalian jatuhkan kapur tulis itu ke lantai. Maka bagaimana? Karena ada gaya gravitasi, maka P akan jatuh membentuk bidang tegak lurus dengan garis G. Maka titik sentuh P dengan garis G adalah titik proyeksi dari P. Kita namai P aksen misalnya, maka jarak P ke garis G adalah PP aksen. Gitu ya. Itu adalah jarak titik ke garis. Atau bisa juga begini. Untuk menentukan jarak titik P ke garis G, kalian hubungkan garis yang melalui titik P dan memotong garis G. Nah, titik potong garis H dengan titik G ini adalah titik proyeksi dari P. Maka P ke PP aksen ini adalah jarak titik ke garis dari jarak titik P ke garis ke garis G. Contohnya ya. Diberikan kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk A cm. Hitunglah jarak A ke CF. A ke CF. Nah, A, C, dan F kalian hubungkan. Membentuk segitiga apa? Kita lihat ukurannya. AF adalah diagonal bidang. Ukurannya kalau panjang rusuknya A cm, maka AF adalah A akar 2 cm. CF juga diagonal bidang, berarti A akar 2 cm. AC juga diagonal bidang, berarti A akar 2 cm. Maka ACF adalah segitiga sama sisi. Maka kalau A, jarak A ke CF, maka A dijatuhkan ke CF. A itu membentuk tegak lurus, bidang tegak lurus di CF. Posisinya A itu jatuhnya di tengah antara C dan F. Maka untuk menghitung jarak titik A ke CF berarti AA aksen kan? Bisa pakai Pythagoras. AA aksen sama dengan AF kuadrat dikurangi A aksen F kuadrat. Atau dengan rumus trigonometri. Karena segitiga sama sisi berarti masing-masing sudut nilainya kan 60 derajat. Nah, kalau AA aksen yang ditanya, kemudian ada sudutnya, kita bisa melibatkan sisi miring AF. Maka pakainya apa? Sinus. Sinus 60 adalah sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya berarti AA aksen, sisi miringnya berarti AF. Berarti sin 60 sama dengan AA aksen bagi AF. Maka kalau yang ditanya AA aksen sama dengan AF kali sin 60. AF itu A akar 2, sin 60 itu setengah akar 3. Maka dikalikan jadinya setengah A akar 6 cm. Dengan Pythagoras pun sama. Silakan pahami ya. Berikutnya, diketahui SPTN yaitu 5 segitiga beraturan. 5 berarti puncaknya itu di S ya, kalau begini. Kemudian PTN adalah segitiga beraturan. Berarti alasnya itu segitiga sama sisi. Di mana diketahui ukurannya SP atau apotemanya itu 6 akar 2. Berarti SP, SN, ST itu 6 akar 2. Kemudian alasnya PN. PN 12. Berarti PN juga 12, TN juga 12, PT juga 12. Nah, kemudian hitunglah jarak S ke garis PM.
S ke garis PM, jangan berpikir bahwa pasti jatuhnya di tengah. Kenapa? Karena SPM bukan segitiga sama sisi. Gitu ya. Caranya gini, untuk segitiga yang bawah ini alas, kalian buat titik berat. Titik beratnya berarti kan P ke sini, T ke sini, ke tengah semua ya. Titik berat di U. Maka U adalah proyeksi S ke PM. PU dengan UM itu ukurannya nggak sama. PU itu 2/3-nya PM. Maka untuk menghitung SU, karena SU adalah tegak lurus ya, bisa pakai Pitagoras. Berarti akar SP kuadrat dikurangi PU kuadrat. Silakan dihitung ya. Berikutnya, jarak titik ke bidang. Sama halnya tadi, bidang ini dianggap lantai. Maka kapur tulis ini kalau kita jatuhkan, maka membentuk bidang tegak lurus dengan lantai kan? Atau kalau P sebagai lampu, kemudian V adalah lantainya, maka bagian paling terang itu adalah proyeksi dari titik P. Bagian paling terang mana? Bagian paling terang kan berarti di bawahnya persis yang tegak lurus itu. Maka P aksen ini ada di sini ya. Berarti PP aksen adalah jarak titik ke bidang V. Gitu ya. Kemudian berikutnya contohnya. Kita lihat dulu proyeksi titik A ke BCGF. A ke BCGF. BCGF di pinggir, berarti A ke BCGF, berarti proyeksinya di B, berarti jaraknya AB. A ke CDHG, berarti proyeksi A ke CDHG adalah D, berarti jaraknya AD. Terus A ke EFGH, berarti proyeksi A ke EFGH adalah E, berarti jaraknya AE, gitu ya. Berikutnya, kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik A ke BDE. A ke BDE. BDE adalah segitiga sama sisi. Karena BE, BD, BDE adalah diagonal bidang. Nah, titik A disuruh dijatuhkan ke bidang BDE. Jadi bukan jatuhnya di tengah-tengah, tapi membentuk A ke bidang yang tegak lurus dengan BDE. Sama saja A dibuat garis yang melalui A menembus bidang BDE. Lah, titik tembusnya ada di A aksen. Berarti jarak A ke BDE adalah A aksen. Gitu ya. Kita hitung ukurannya dulu. Kalau AC adalah diagonal bidang sama dengan BD, berarti kalau rusuknya 6, berarti AC adalah 6 akar 2. Berarti kalau E aksen ini adalah proyeksi dari E ke bawah ini, maka EE aksen, ya, sebentar, AE aksen dulu. AE aksen adalah setengah dari AC, berarti 3 akar 2. AE sendiri berarti 6. Maka untuk menghitung EE aksen pakai Pitagoras, berarti akar AE kuadrat ditambah AE aksen kuadrat. Hasilnya 3 akar 6. Kemudian untuk menghitung AA aksen bisa pakai luas segitiga. Kita fokuskan ke segitiga A, E aksen. Nah, kita mau menghitung AA aksen kan? Gini ya. Maka kalau kita lihat luas segitiga A, E aksen adalah setengah. Kalau alasnya E aksen, maka tingginya kan AA aksen. Kalau setengah alasnya AE aksen, berarti tingginya AE, kan begitu? Maka kalau setengahnya kita coret, maka kalau kita mau menghitung AA aksen, berarti tinggal pindah ruas begini ya. Berarti AE aksen kali AE dibagi EE aksen. Hasilnya 2 akar 3. Atau secara gampangnya, jarak titik A ke BDE sama saja sepertiganya diagonal ruang. Diagonal ruang kan 6 akar 3, sepertiganya berarti 2 akar 3. Demikian bahasan kita hari ini. Silakan kalian pelajari. Jika ada yang masih bingung, silakan tanyakan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.